Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari rekayasa kondisi satu. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Nadia Sekar Amalia Putri, NIM I01211126, lalu ada Ragil Setio Nugroho, I01211143, lalu ada saya sendiri, Ratna Nindya Zahra, NIM I01211149, lalu ada Rio Pratama, NIM I01211155, dan ada Rizky Iqbal Widiansyah dengan NIM I01211159. Next. Nah, dalam presentasi kali ini kita akan membahas 5 topik, yaitu yang pertama fase keruntuhan, yang kedua tipe-tipe keruntuhan, yang ketiga jenis-jenis fondasi dangkal, yang keempat kapasitas daya dukung Terzaghi, dan yang kelima kapasitas daya dukung Meyerhof. Next. Nah, untuk topik yang pertama dipersilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Ya, yang pertama yaitu fase-fase keruntuhan. Fase-fase keruntuhan terbagi jadi 3 fase. Yang fase pertama yaitu saat awal penerapan bebannya, tanah di bawah fondasi turun yang diikuti oleh deformasi tanah secara lateral dan vertikal ke bawah. Sejauh beban yang diterapkan relatif kecil. Penurunan yang terjadi kira-kira sebanding dengan besarnya beban yang diterapkan. Dalam keadaan ini, tanah dalam kondisi keseimbangan elastis. Massa tanah yang terletak di bawah fondasi mengalami kompresi yang mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah, dengan demikian menambahnya daya dukungnya. Kemudian pada fase kedua, pada penambahan beban selanjutnya, banji tanah terbentuk tepat di dasar fondasi dan deformasi plastis tanah menjadi semakin dominan. Gerakan tanah pada kedudukan plastis dimulai dari tepi fondasi dan kemudian dengan bertambahnya beban. Gerakan tanah ke arah lateral menjadi semakin nyata yang diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah di sekelilingnya tepi fondasi. Dalam zona plastis, kuat geser tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan bebannya. Kemudian fase ketiga. Fase ini dikarakteristikan oleh kecepatan deformasi yang semakin bertambah seiring dengan penambahan bebannya. Deformasi tersebut diikuti oleh gerakan tanah ke arah luar yang diikuti oleh menggembungnya tanah permukaan dan kemudian tanah pendukung fondasi mengalami keruntuhan dengan bidang runtuh yang berbentuk lengkungan dan garis yang disebut bidang geser radial dan bidang geser linier. Baik, terima Kemudian kasih ada kepada Ibu. Selanjutnya, ada tipe-tipe keruntuhan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Kemudian yang kedua ada tipe keruntuhan. Saya di next. Tipe keruntuhan sendiri ada 3, yaitu keruntuhan geser atau general shear failure. Kemudian ada keruntuhan geser disebut atau local shear failure. Kemudian yang ketiga ada keruntuhan penetrasi atau penetration failure. Next. Yang pertama keruntuhan geser tadi, yaitu keruntuhan yang terjadi pada pondasi yang terjadi di pondasi yang relatif dangkal dengan bidang geser keruntuhan yang terjadi pada pasir padat dengan sudut geser 36 derajat. Kemudian kecenderungan runtuhnya terjadi pada pasir padat dengan kerapatan relatif atau DR lebih dari 67%, di mana penurunan condong ke bawah. Kemudian ada yang kedua, yaitu keruntuhan geser lokal, yaitu keruntuhan yang juga terjadi pada pondasi dangkal tetapi tidak mencapai permukaan tanah. Dengan keruntuhan terjadi pada pasir padat dengan sudut geser kurang dari 29 derajat. Dan kecenderungan runtuh ini terjadi pada pasir padat dengan kerapatan relatif lebih dari 30 sampai dengan 67%. Di mana keruntuhan ini terjadi gimana ya, agak ke samping tetapi tidak mencapai permukaan. Kemudian yang ketiga ada keruntuhan penetrasi, yaitu keruntuhan yang tidak terjadi pada tanah geser, tetapi karena adanya beban fondasi yang
ada hanya menembus dan menekan tanah ke samping. Kemudian kecenderungan runtuhnya terjadi pada pasir yang longgar dengan kerapatan relatif atau DR yaitu 30%, di mana keruntuhan ini hanya terjadi di permukaan sehingga tanah ditekan oleh pondasi menuju ke samping. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ragil. Selanjutnya adalah jenis-jenis pondasi dangkal yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Oke, jenis-jenis pondasi dangkal. Di sini saya akan menjelaskan ada 5 jenis pondasi dangkal. Sebelumnya, pengertian pondasi dangkal itu merupakan struktur yang merupakan bagian dari bangunan yang berada di bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Nah, letak dari pondasi ini dekat dengan permukaan tanah, dan pondasi dangkal ini digunakan untuk menopang bangunan yang tidak terlalu besar. Bisa dilanjut. Tipe yang pertama adalah pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali ini digunakan untuk bangunan seperti rumah. Batu kali atau batu alam itu merupakan komponen utama dari pondasi ini, karena batu kali itu memiliki karakter yang kokoh dan kuat. Dalam pembuatan pondasi, batu kali itu dicampur dengan adukan semen sehingga batuan dapat saling mengikat. Pondasi batu kali ini termasuk jenis pondasi menerus. Kenapa termasuk jenis pondasi menerus? Karena pondasi batu kali ini diletakkan di sepanjang dinding bangunan. Bisa dilanjut. Yang kedua itu ada pondasi telapak atau footplat. Pondasi footplat memiliki fungsi meneruskan beban di atasnya menuju ke tanah. Pondasi ini terbuat dari beton bertulang dengan bentuk telapak kaki. Letak pondasi ini berada pada kedalaman 1-2 meter di bawah permukaan tanah dengan ukuran minimal 70 kali 70 cm. Dalam pembuatan betonnya menggunakan rasio 1:2:3, yaitu untuk perbandingan 1 itu untuk semen, banding yang kedua itu untuk pasir, dan yang untuk banding 3 itu adalah untuk kerikil. Pondasi ini termasuk pada pondasi setempat karena hanya diletakkan di bawah kolom, jadi tidak diletakkan menerus sepanjang dinding. Bisa dilanjut. Kemudian yang ketiga itu adalah pondasi telapak gabungan. Pondasi telapak gabungan ini merupakan gabungan dari 2 pondasi telapak yang berdekatan sehingga menjadi satu pondasi tunggal. Jenis pondasi ini dapat digunakan pada tanah dengan daya dukung yang rendah karena memiliki dasar pondasi yang lebar. Kemudian pondasi telapak gabungan dapat digunakan pada pilar jembatan. Pondasi gabungan ini terjadi karena kolom yang terlalu berdekatan. Bisa dilanjut. Kemudian yang keempat itu ada pondasi rakit atau raft foundation, di mana pondasi rakit ini tersusun dari plat beton bertulang yang memiliki bentuk mirip rakit dan memiliki ketebalan biasanya itu 150-300 mm. Biasanya digunakan dalam konstruksi ruang penyimpanan seperti tangki-tangki besar dan dapat digunakan untuk bangunan bertingkat hingga 10 lantai seperti rumah sakit, apartemen, ataupun hotel. Selanjut. Kemudian yang terakhir itu ada pondasi cakar ayam, di mana ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudijatmo. Pipa-pipa beton itu dipasang di bawah plat sebagai media pendukung. Gabungan pipa dan plat beton secara bersamaan mencengkram tanah yang berada di bawahnya dengan lebih kuat sehingga menjadi solusi apabila jenis tanah di sekitar bangunan itu berupa tanah lembek. Bisa dilanjut. Kemudian ini yang terakhir, itu ditemukan oleh Insinyur Sucipto dan Insinyur Riantori pada tahun 1976. Pondasi ini merupakan perpaduan antara plat beton pipih menerus yang di bawahnya dikakukan oleh rip-rip tegak yang pipih dan tinggi. Pondasi sarang laba-laba ini cocok digunakan sebagai pondasi untuk bangunan di atas tanah lunak dengan lantai 2-10 lantai. Lanjut. Oke, terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya adalah kapasitas dukung terzagi yang akan disampaikan oleh Rio. Kepada Rio, disilakan. Ya, kemudian di sini ada kapasitas dukung terzagi. Jadi next. Ya, kapasitas dukung seperti yang dikemukakan oleh Karl von Terzagi itu daya dukung ultimate didefinisikan sebagai beban maksimum persatuan luas di mana tanah masih dapat menopang beban tanpa mengalami keruntuhan. Next.
Jadi ada dua jenis keruntuhan geser yang dikemukakan oleh Terzaghi. Yang pertama ada general shear failure atau keruntuhan geser umum. Analisis kapasitas dukung dengan kondisi keruntuhan geser umum menurut Terzaghi tahun 1943 dengan anggapan-anggapan sebagai berikut. Yang pertama, tahanan geser melewati bidang horizontal di bawah pondasi diabaikan. Yang kedua, tahanan geser tersebut digantikan oleh beban sebesar Q sama dengan gamma kali df. Yang ketiga, membagi distribusi tegangan di bawah pondasi menjadi 3 zona. Yang keempat, tanah adalah material yang homogen isotropis dengan kekuatan geser yang mengikuti hukum Coulomb. Kemudian terakhir, untuk pondasi menerus penyelesaian masalah seperti pada analisa 2 dimensi. Next. Kemudian di sini ada analisis distribusi tegangan. Analisis distribusi tegangan di bawah ini menurut Terzaghi dibagi menjadi 3 zona keruntuhan, yaitu yang pertama, zona pertama bagian ACD yang berada tepat di bawah pondasi atau bagian yang tertekan ke bawah dan menghasilkan suatu keseimbangan plastis dalam bentuk zona segitiga. Sudut ACD dan CAD dianggap sama dengan sudut gesek dalam pi. Kemudian zona kedua, yaitu bagian ADF dan CDE, disebut zona geser radial, dengan kurva DF dan DE menjadi busur spiral logaritmik dengan pusat ujung pondasi. Kemudian zona yang ketiga, yaitu bagian AF dan CEG, dinamakan zona pasif Rankine, di mana bidang tegangannya merupakan bidang longsor yang mengakibatkan bidang geser di atas bidang horizontal tidak ada dan digantikan dengan beban sebesar Q sama dengan gamma kali df. Next. Kemudian Terzaghi pada tahun 1943 memberikan rumus sesuai dengan bentuk geometri pondasi tersebut. Nah, ini ada beberapa rumus atau persamaan yang digunakan. Yang pertama ini untuk general shear failure. Rumusnya ada untuk pondasi menerus, pondasi lingkaran, pondasi bujur sangkar, dan pondasi segi empat. Untuk nilai NC, NG, dan NY adalah faktor daya dukung yang nilainya ditentukan menggunakan tabel. Next. Next, Mas. Nah, ini untuk tab sebelumnya. Nah, ini untuk tabel untuk menentukan nilai NC, NG, dan N gamma tadi, yaitu tabel faktor daya dukung Terzaghi untuk kondisi keruntuhan geser umum. Next. Kemudian ini untuk local shear failure atau keruntuhan geser setempat. Sebenarnya ini tidak beda jauh dengan general shear failure, hanya untuk keruntuhan geser setempat ini nilai C-nya diganti dengan C aksen, P-nya diganti P aksen, kemudian dari nilai C dan B tersebut didapatkan faktor daya dukung untuk keruntuhan lokal N aksen C, N aksen G, dan N aksen gamma. Persamaannya sebagai berikut. Ada pondasi menerus, pondasi lingkaran, pondasi bujur sangkar, dan juga segi empat. Next, Mas. Nah, ini untuk tabelnya, yaitu tabel faktor daya dukung Terzaghi yang dimodifikasi untuk kondisi keruntuhan geser setempat. Next. Selain menggunakan dua tabel tadi, kita juga bisa menggunakan grafik faktor daya dukung ini untuk menentukan besarnya nilai faktor daya dukung untuk keruntuhan geser umum maupun keruntuhan geser setempat. Next. Nah, berikut adalah contoh soal dari penerapan teori Terzaghi. Soalnya yaitu pondasi telapak 4 persegi panjang dengan panjang 1,5 kali 2 meter terletak pada kedalaman 1 meter dari muka tanah. Beban kolom vertikal dengan garis kerja beban di pusat pondasi. Dari pengujian triaksial diperoleh P aksen sama dengan 35 derajat, C aksennya 3 ton per meter persegi. Data tanah lainnya yaitu gamma B sebesar 1,8 ton per meter kubik dan air tanah sangat dalam. Bila faktor aman F sama dengan 3, apakah beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan daya dukung menurut Meyerhoff dan Terzaghi? Penyelesaiannya sebagai berikut. Menurut Terzaghi, jika P sama dengan 35 derajat, nilai NC, NQ, dan N gamma jika dilihat dari tabel sebesar NC sama dengan 57,8, NQ 41,4, N gamma sama dengan 42,4. Kemudian daya dukung ultimate-nya, rumusnya yaitu CNC kali NC dikali 1 plus 0,3 P per L plus P0 dikali NQ plus 0,5
gamma B dikali B N gamma kali 1 min 0,2 B per L. Hasilnya 335,58 ton per meter persegi. Kemudian untuk daya dukung ultimate netonya, hasil tadi dikurangi dengan gamma B, yaitu 335,58 dikurangi 1,8, hasilnya 333,8 ton per meter persegi. Kemudian beban kolom maksimumnya untuk F sama dengan 3, yaitu sebesar 333,8 ton. Baik, terima kasih kepada Rio. Selanjutnya kapasitas dukung Meyerhof yang akan saya jelaskan sendiri. Next. Nah, sebenarnya teori Meyerhof ini tidak berbeda jauh dengan teori Terzaghi sebelumnya, tapi hanya ada beberapa perbedaan. Itu yang pertama adalah di teori Meyerhof itu menganggap sudut baji beta, yaitu sudut antara bidang AD atau bidang BD terhadap arah horizontal itu tidak sama dengan sudut geser tanah, tetapi beta itu lebih besar daripada sudut geser tanah. Lalu zona keruntuhan berkembang dari dasar pondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Nah, di teori Meyerhof ini juga memperhitungkan faktor beban miring, faktor bentuk, dan faktor kedalaman pondasi. Next. Untuk rumus umumnya yaitu adalah QU CNC dikali SC dikali DC IC plus QNQ SQ DQ IQ plus setengah gamma B aksen N gamma S gamma D gamma dan I gamma. Untuk QU sendiri merupakan kapasitas dukung ultimate dan N merupakan faktor kapasitas dukung untuk fondasi memanjang, dan S yaitu shape itu untuk faktor bentuk fondasi, D atau depth yaitu faktor kedalaman, dan I atau inklinasi yaitu faktor kemiringan beban. Next. Nah, untuk mencari faktor N dapat dicari dengan rumus-rumus sebagai berikut, yaitu NC dengan NQ min 1 dikali kotan sudut geser tanah, dan seterusnya. Next. Namun, kita dipermudah dengan adanya tabel yang dibikin oleh Meyerhof, yaitu dengan cara memasukkan nilai sudut geser tanahnya, lalu kita akan mendapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma. Misalkan nilai sudut geser gammanya adalah 9, maka NC-nya 7,92, NQ-nya 2,25, dan N gammanya 1,03, dan seterusnya. Next. Di samping bisa menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik. Untuk arah sumbu X itu untuk sudut geser dalam tanah. Lalu untuk sumbu Y-nya adalah faktor daya dukung N tadi. Jadi misalkan kita punya sudut gesernya 20, maka N gammanya itu kita dapatkan 3, dan seterusnya. Nah, ini ada 2 garis yang untuk garis lurus itu untuk pondasi yang memanjang, dan garis yang putus-putus untuk pondasi bujur sangkar. Next. Nah, selain faktor N, kita juga mempertimbangkan faktor S, D, dan I dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, untuk faktor S, untuk sudut geseknya, untuk sembarang sudut gesek, yaitu bisa digunakan rumus ini untuk mendapatkan SC. Nah, untuk mencari SQ dan S gamma, apabila sudut gesernya mulai dari 10 derajat dan seterusnya, itu digunakan rumus sebagai berikut, dan apabila sudut gesernya sama dengan 0, maka nilai SQ dan S gammanya sama dengan 1. Begitu juga dengan faktor kedalaman pondasi, itu sama saja dengan faktor bentuk ya. Yang berbeda hanyalah kalau di bentuk itu B per L, kalau di kedalaman itu D per B. Nah, selanjutnya ada faktor inklinasi atau faktor kemiringan. Nah, faktor ini memperhitungkan sudut kemiringan beban terhadap garis vertikal. Perlu diperhatikan bahwa ini adalah kemiringan beban terhadap garis vertikal, bukan kemiringan beban terhadap garis horizontal. Jadi kalau misalkan kita punya beban vertikal, maka sudutnya itu sama sudut yang ini, yang di atas 90 ini ada lambang kayak gini, itu maka 0 ya nilainya kalau misalkan bebannya vertikal. Dengan ketentuan sebagai berikut, maka akan didapatkan IC, IQ, dan I gammanya. Next. Nah, ada beberapa catatan untuk
mencari faktor bentuk, yaitu untuk pondasi lingkaran, B per L-nya sama dengan 1. Bila beban eksentris, B aksen sama dengan B min 2E dan L aksen sama dengan L min 2E. Lalu beban eksentris dua arah digunakan B aksen per L aksen sebagai ganti B per L. Lalu untuk beban eksentris satu arah, maka digunakan B aksen per L atau B per L aksen tergantung pada letak relatif eksentritas beban. Apakah eksentritasnya terhadap B atau terhadap L. Lalu untuk faktor kedalaman, yaitu untuk D per B, pada faktor kedalaman B tetap diambil nilai sebenarnya. Next. Baik, kita masuk ke contoh soal. Sebenarnya ini contoh soalnya sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Rio, hanya saja saya mengerjakannya dengan metode Meyerhof. Next. Nah, tadi kan kita diketahui bahwa sudah geser dalam tanahnya itu 35 derajat. Maka dengan menggunakan tabel di slide-slide sebelumnya tadi, maka kita dapatkan nilai faktor N-nya. Lalu kita hitung juga nilai faktor S-nya dengan rumus yang dari tabel sebelumnya tadi didapatkan SC 1,64, SQ 1,23, dan S gamma 1,19. Nah, karena beban di soal ini dia tuh terletak di pusat fondasi dan merupakan beban vertikal, maka lebar efektif B aksen sama dengan B sebenarnya yaitu 1,5 meter. Maka DF per B yaitu 1 per 1,5 sama dengan 0,67. Untuk mencari faktor kedalaman, sama saja menggunakan rumus dari tabel sebelumnya, maka didapatkan DC-nya 1,26, lalu DQ sama dengan D gamma sama dengan 1,13. Lalu kita juga mencari tekanan overburden pada dasar fondasi, yaitu DF dikali gamma B sama dengan 1 kali 1,8, dihasilkan 1,8 ton per meter kuadrat. Next. Nah, setelah didapatkan faktor N, faktor I, faktor C, didapatkan faktor N, faktor D, dan faktor S, maka kita dapat memasukkannya ke dalam rumus daya dukung ultimate sebagai berikut dan didapatkan 455 ton per meter kuadrat. Nah, ini tidak kita cari faktor I-nya karena kan dia beban vertikal, maka sudutnya tadi itu 0, maka I-nya tadi jadi 1 semua, jadi nggak usah dicari lagi. Lalu setelah didapat QU, maka kita bisa mendapatkan daya dukung ultimate netonya sama dengan QU min DF dikali gamma B, yaitu 455 min 1,8 sama dengan 453,2 ton per meter kuadrat. Nah, DF kali gamma B ini merupakan tekanan overburden yang kita cari sebelumnya. Lalu setelah didapatkan QUN, maka bisa didapatkan beban kolom maksimum yang aman terhadap daya dukung F sama dengan 3, yaitu B kali L dikali QUN per F sama dengan 1,5 dikali 2 dikali 453,2 per 3 sama dengan didapatkan hasilnya 453,2 ton. Jadi beban kolom maksimum yang aman terhadap daya dukung dengan SF sama dengan 3 adalah 453,2 ton. Next. Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 2. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam penjelasan kami dan kedepannya akan kami perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.